warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali perjumpaan kali ini. Silakan Mas Valen untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Saya mau mengabsen dulu, barangkali ada yang nggak masuk hari ini. Untuk yang pertama, Agustin ada? Ada. Nah, oke ya. Kita pada materi yang berikutnya, yaitu tentang memandikan jenazah. Nah, untuk itu coba kita lihat dulu. Ketika ada orang yang meninggal itu ada berapa kira-kira? Ketika ada orang meninggal nih, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kewajiban orang hidup terhadap jenazah, ada yang tahu? 2, Menyolatkan. 3, Menguburkan. menguburkan. Ulangi, 1, Memandikan. 2, 3. Menyolatkan. Menguburkan. Oke, ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah. Dulu tentang tata cara perawatan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Menyaksikan pernah ya? Tapi merawat? Pernah. Siapa yang meninggal? Sepupu. Sepupu. Bukan sepetis, bukan? Ya, oke. Lanjut saja. Ini jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Melalui model ini silakan kalian baca. Ini tujuan dari materi kita adalah agar kalian bisa menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan Islam sampai pada yang kelima adalah menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar, dan nanti yang terakhir adalah kalian mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Oke, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Ternyata biarpun non-muslim ikut pelajaran kita. Ya. Gini, jadi ini ada kewajiban yang namanya pada dalam Islam itu kewajiban muamalah, gitu ya, sosial. Ya, kita kan boleh ketika ada tetangga kita yang non-muslim, kemudian kita datang untuk mengucapkan bela sungkawa, nggak masalah. Ya, Mbak Yohana juga non-muslim, ketika ada tetangga yang meninggal ternyata orang muslim, boleh, silakan. Itu adalah hukum hubungan sama manusia, gitu ya, hubungan sosial. Jadi itu boleh-boleh saja. Terima kasih. Izin bertanya ya Pak. Silakan. Ini kan mau bahas tentang memandikan jenazah. Oke, Itu ya. penasaran dan pengen tahu sih Pak, sebenarnya tuh hukum sesama muslim khususnya buat memandikan jenazah tuh hukumnya apa? Ya, tentang hukum nih, ada yang mau tanya? Yang mau jawab? Izin jawab Pak. Oke, silakan. Setahu saya untuk hukum sesama Islam, umat Islam mengurus jenazah atau memandikannya itu fardu kifayah. Oke, fardu kifayah, gitu ya, fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Saya jelaskan ke saya. Oke, silakan Pak. Kayak misalkan mau menjalankan itu bisa diwakilkan dulu Pak. Jadi misalkan satu desa ada yang meninggal, nggak harus satu desa nyolatin. Oke. 1-2 orang boleh. Oke, siap. Betul, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ndung. Ya, ada lagi mau tanya? Saya kan, Oke, silakan Mbak. apakah semua jenazah wajib dimandikan? Oke, apakah semua jenazah wajib dimandikan? Ada yang mau jawab?
izin menjawab Pak. Oke, silakan, Mbak. Jadi sebelumnya saya pernah baca di buku fikih kalau orang yang meninggal itu nggak wajib dimandikan, bahkan ada yang nggak disolatin sama dikafanin. Contohnya itu kayak orang yang mati syahid gitu, yang meninggal dalam perang melawan Islam. Perang membela agama Islam. Perang membela agama Islam. Paham ya? Nah, berarti tinggal nanti kita praktek. Nah, prakteknya sebagaimana yang telah tadi kalian saksikan dalam tutorial memandikan jenazah. Ini jadi sudah ada air, sudah ada apa ini namanya ini? Mayit. Nah, boneka ya, ini boneka torso, manekin ya, manekin. Jadi sebagaimana tadi tutorial disampaikan bahwa sebelumnya kita harus menyiapkan apa? Air. Ada air yang dicampur dengan daun bidara, ada air yang dicampur dengan kapur barus, ada air yang tidak campur apa-apa. Ini airnya itu bersih. Nah, itu nanti untuk yang terakhir ya. Jadi tadi yang pertama ketika kita memandikan jenazah, yang pertama adalah apa? Niatnya apa tadi? Nawaitul ghusla lil mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Tadi sebelum jenazah itu dimandikan, itu diusahakan kita angkat dulu sedikit gitu ya. Kemudian perutnya, ini perutnya itu di apa sih namanya? Ditekan pelan ya. Mayat juga merasakan agar kotoran itu bisa keluar baik dari lubang depan maupun lubang belakang, dubur maupun kubur ya. Kemudian setelah selesai, kemudian kita ya kalau bahasa di tempat saya itu namanya wawiki, itu diwawik gitu ya. Jadi biasa ambil air ya, ambil air yang masih bersih gitu, ambil air, kemudian kita wudukan. Pertama wudu itu apa? Tangan. Membasuh telapak tangan. Ya, sunahnya itu ya. Sunahnya seperti kita wudu aja ya. Jadi sunah wudu tangannya dibasuh, kemudian setelah itu membasuh apa? Muka kan ya? Ya. Yang rukun itu ada niat, membasuh muka, membasuh tangan ya. Kita bersihkan dulu. Setelah bersihkan, kemudian kita mukanya kita basuh. Setelah basuh muka, kemudian kita kepala. Setelah kepala, kemudian tangan kan ya? Tangan. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Terus kaki biasa diutamakan adalah kaki kanan dulu ya, kaki kanan dulu. Air yang apa? Yang sudah dicampur air? Kapur barus dan juga daun bidara. Di kita itu nggak ada daun bidara nih. Ya, tidak ada daun bidara. Biasanya daun apa? Daun kelor. Ya, daun bidara. Kemudian kemudian yang terakhir kapur barus. Kemudian dibasuh lagi dengan air yang bersih gitu sampai selesai bersih. Kemudian ketika kita menghadapi adalah jenazahnya perempuan ya, jenazah perempuan, maka ketika rambutnya panjang itu rambutnya harus diapa? Ya dikeramas itu sudah pasti. Rambutnya gimana? Dipotong. Nanti potongannya dibawa kemana? Di mana? Diikat. Ya rambutnya ketika ada jenazah perempuan yang rambutnya panjang, itu nanti rambutnya itu dikepang 3 ya, dikepang 3 karena waktu kecil dikepang 3 ya. Bahkan kita dulu ketika kecil pakainya itu sambil ditenis dikepang di tengah itu. Langsung ya. Tahu banget ya. Kemudian kita sunahkan dari yang sebelah kanan dulu ya. Dari yang sebelah kanan, kemudian nanti ambil air lagi sebelah kiri. Setelah selesai, kemudian ini jenazah dimiringkan, ya, dimiringkan. Nah, miring, ini miring, ini di sebelah kanan. Nah, jadi dimiringkan itu supaya apa? Bagian belakang, ya. Bagian belakang kita ambil air, kemudian kita siram, kemudian kita gosok-gosok. Ya.
jangan pakai gosokan cucian baju, cucian apa? Ini pakai tangan ya, pakai tangan ya, sudah pakai sarung ya. Kemudian kita siram, kemudian nanti balik lagi sebelah kiri. Ya, sekali lagi memperlakukan jenazah juga harus dengan penuh kasih sayang ya, dengan lembut di sebelah kiri. Kemudian setelah selesai ya, kita ambil air. Astagfirullah. Disisir, biasa disisir itu ya, disisir, kemudian selesai kita tutup dengan kain lagi yang sudah nggak basah, diandukin dulu ya, diandukin biar kering, kemudian kita ganti yang basah itu diganti dengan kain yang kering. Biasanya pakai apa? Tapi ya, pakai tapi seperti itu. Kemudian diletakkan di atas dipan atau meja yang siap untuk mengawali. Paham? Terima kasih. Jadi kalau sudah paham, nanti tinggal kita mempraktekkan gitu ya. Nanti kita tinggal mempraktekkan. Kemudian yang penting nih ya, yang penting setelah kalian mendapatkan ilmu tentang memandikan jenazah, tolong kalian ketika di rumah, di kampung kalian ada yang meninggal, tolong ikut gitu, ya, ikut mempraktekkan ya. Tetapi tidak semuanya wajib memandikan. Laki-laki harus memandikannya adalah laki, kecuali muhrimnya ya, muhrimnya. Jadi misalkan suami boleh istrinya memandikan, tapi istri orang lain nggak boleh gitu ya. Iya, istri orang lain nggak boleh. Atau istri meninggal, maka suami orang lain atau laki-laki orang lain nggak boleh. Jenazahnya masih muda, saya mau ikut memandikan. Tahu apa namanya, bahwa tadi memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kemudian yang boleh memandikan jenazah siapa? Mahramnya. Ya, apakah semua jenazah wajib dimandikan? Tidak. Siapa yang tidak wajib dimandikan? Orang yang mati syahid. Oke, terima kasih. Kita mempelajari tentang pengurusan jenazah pada sub materi apa? Memandikan jenazah. Yang pertama, kesimpulannya bahwa mengurus jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, yang boleh memandikan jenazah adalah mahramnya. Kemudian yang ketiga, jenazah muslim yang harus memandikan adalah orang muslim. Saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan nanti Mas Valen untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari kematian ya, karena kata Rasul kafa bil maut mau'idah, cukuplah kematian itu sebagai sebagai contoh ya. Maka kematian itu pasti kita nggak tahu kapan, tetapi yang pasti kita adalah persiapannya amal kebaikan. Jadi kesehatan. Silakan hati-hati, jangan lupa di jalan ya, hujan.